Ada beragam tren diet yang muncul di masyarakat. Tren diet ini ditujukan karena memang bertujuan untuk memberikan arahan bagi siapapun yang ingin menjalani program penurunan berat badan, tetapi tidak berhasil menurunkan dengan metode konvensional. Ya, calorie is king and still the king. Jadi kita ingin menurunkan berat badan, kita harus menginduksi kalori defisit. Tapi ada banyak cara supaya kita bisa mengalami penurunan berat badan dan menginduksi kalori defisit. Ada beragam metode yang bisa dikembangkan, yang bisa digunakan, dan mungkin lebih berhasil pada satu klien dibandingkan dengan yang lain. Ada yang menggunakan intermittent fasting diet, ada yang menggunakan ketogenic diet, ada paleo diet, ada vegan diet, ada begitu banyak pilihan diet yang kesemuanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pada rangkaian morning class manajemen obesitas, kita akan membahas beragam jenis tren diet yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menurunkan berat badan. Tren diet ini bertujuan untuk memudahkan orang dalam mencapai energi defisit. Karena kadang-kadang ketika kita menggunakan program weight loss yang konvensional, kalau defisit tetapi kita menggunakan konsep balance meal. Jadi kita menghitung kebutuhan energi, lalu kita kurangi 500, lalu kemudian dari total energi yang sudah dikurangi tersebut, kita jadikan menu, dan setiap menu itu dengan komparasi atau kombinasi zat gizi makro yang seimbang dengan beragam jenis vitamin dan mineral yang penting. Tapi pada sebagian, hal ini aja nggak cukup. Pada sebagian mungkin akan lebih cocok dalam menjalani diet ketika diinduksi oleh misalnya intermittent fasting, diatur pola makannya. Ada yang kemudian bisa lebih baik kalau misalnya dia menjalani paleo. Karena ternyata pilihan makanannya ini jelek-jelek misalnya. Jadi gimana menginduksi kalori defisit tapi dengan memanfaatkan makanan-makanan yang berbasis paleo. Jadi rangkaian tren diet ini memang diciptakan untuk membantu kita menurunkan berat badan. Dan beberapa studi menyebutkan bahwa pada sebagian metode ini lebih baik atau lebih cepat dalam menurunkan berat badan dibandingkan dengan yang lain. Kita selain mempelajari mengenai manfaatnya dan mekanismenya, kenapa diet ini bermanfaat dalam program weight loss, kita juga akan mempelajari konsekuensinya. Kita juga akan mempelajari batasan mana yang harus kita gunakan. Ketika, ini sudah cukup, tidak perlu berkepanjangan, kita bisa balik lagi, karena program diet ini selalu punya kelebihan dan punya kekurangan. Dibandingkan dengan diet konvensional, mungkin akan sebagian yang punya kelebihan berupa lebih cepat menurunkan berat badan. Tapi apakah lebih sustainable? Apakah lebih memudahkan bagi klien untuk menjalani program weight loss? Atau sebenarnya malah menyusahkan? Dia cepat tapi menyusahin gitu, sehingga orang tidak ingin program berlama-lama gitu. Jadi pemahaman ini yang kemudian membantu kita untuk menentukan pada setiap klien jenis diet apa yang akan kita berikan. Nah dari sini klien-klien akan perlu tahu gitu, apa yang program diet apa yang harus mereka jalani, dan yang lebih penting lagi adalah yang paling cocok untuk mereka. Karena setiap orang ini bisa berbeda. Ya, apakah seseorang yang keto berhasil kemudian dipakai ke orang lain sama berhasilnya? Belum tentu. Kita akan mempelajari. Jadi buat kamu yang mempelajari, ini adalah rangkaian morning class manajemen obesitas yang diselenggarakan oleh Gizi Gama. Buat kamu tertarik yang untuk mendaftar, silakan gunakan kolom deskripsi di bawah ini untuk menggunakan linknya supaya bisa mendaftar di kelas. Kelasnya akan tersedia di bulan Januari 2023. Dan buat kamu yang tertarik, akan ada begitu banyak pilihan kelas yang hadir di tahun 2023, baik dalam format morning class atau kelas interaktif di malam hari. Saya Herfreta, sampai jumpa.